KPK bakal memanggil Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku pada pekan depan. Ya, dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bernama Harun Masiku. Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggil, demikian kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, demikian katanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan Harun Masiku merupakan korban pada kasus suap yang terjadi di KPU. Harun sebenarnya memiliki hak konstitusional menjadi anggota DPR melalui proses PAW, namun terpaksa memberikan suap karena ditekan oleh oknum anggota KPU. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan KPK. Ali Fikri menyatakan tidak benar Harun Masiku merupakan korban. Menurut Ali, tidak ada fakta hukum yang ditemukan KPK yang menyebutkan bahwa Harun Masiku merupakan korban pada kasus suap ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Ali Fikri KPK mengatakan bahwa Harun Masiku bukanlah korban. Namun demikian adalah memang dia benar-benar menyuap komisioner KPK begitu. KPU maksud saya, untuk dijadikan DPR RI sebagai pengganti antar waktu atau PAW. Terbukti Hasto Kristianto yang ikut menerima dana itu. Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggil ya. Tetapi memang kami belum konfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan sudah dilayangkan atau belum. Tapi sudah diagendakan itu. Namun demikian KPK membantah pernyataan Hasto Kristianto kalau Harun Masiku adalah merupakan korban pemerasan dari KPU. Korban. Terus kayaknya Pak Hasto ini tahu banget soal Harun, apa nggak mau dipanggil buat ngejelasin soal Harun? Yang pasti tidak benar. Tidak ada fakta itu dalam proses-proses persidangan, begitu ya. Kemudian dalam proses-proses penyidikan yang sedang berjalan itu juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa ada korban dalam perkara dimaksud. Perlu menjadi pemahaman yang dimaksud korban dalam pemerasan dalam jabatan tentu kan misalnya ada pemaksaan. Ada pemaksaan yang itu baik secara fisik maupun psikis terhadap korban oleh pelakunya. Baru kemudian pasalnya adalah 12 huruf E seperti di rutan cabang KPK yang saat ini berjalan proses penyidikannya. Ketika pasal-pasal suap menyuap, maka dipastikan sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima, dan itu sudah ada pertemuan dalam niat yang sama dan satu perbuatan yang akhirnya berujung pada kejahatan dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal suap menyuap tersebut. Jadi saya kira sampai hari ini tidak ada fakta-fakta yang mengarah bahwa ada pihak yang dipaksa misalnya ataupun ada pihak yang menjadi korban begitu. Adapun kebutuhan bahwa pemanggilan terhadap seorang sebagai saksi, sekali lagi ketika kemudian keterangan dibutuhkan pasti juga akan dilakukan pemanggilan. Tetapi untuk yang Ali Fikri atas nama KPK mengatakan bahwa tidak ada bukti mengenai pemaksaan Harun Masiku oleh KPU. Namun demikian adalah merupakan kesepakatan di mana keduanya sudah ACC untuk memberikan uang suap itu. Hal ini otomatis membantah pernyataan Hasto Kristianto. kemudian mengenai Harun Masiku, banyak pertanyaan terkait dengan ini. Tentu begini teman-teman. Dari beberapa minggu yang lalu kami memang memanggil beberapa orang saksi, setidaknya 3 ya, baik itu pengacara, mahasiswa, dan tentu itu ada kaitannya dengan informasi baru yang masuk dan diterima oleh KPK, sehingga sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak berhenti melakukan pencarian para DPO. Ketika ada informasi baru dari siapapun yang kemudian masuk ke KPK, ya pasti kemudian kami dalami lebih lanjut, termasuk ketika mengetahui juga ada keberadaan dari DPO Harun Masiku ini, maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami mengenai
dugaan ada pihak tertentu yang sudah dia tahu tetapi kemudian tidak menyampaikan informasi itu maksud, sehingga saat ini masih terus kami dalam lebih lanjut. Ke depan barangkali juga informasi dari yang kami peroleh masih akan memanggil pihak lain sebagai saksi untuk mendalami informasi terbaru tersebut. Harapannya tentu Harun Masiku bisa secepatnya ditangkap karena ini menjadi kewajiban KPK, dan kami paham teman-teman media termasuk masyarakat memberikan atensi yang besar dan harapan yang besar tentunya untuk menuntaskan perkara ini. Secara substansi tentu perkara ini sebenarnya sudah dibuktikan di peradilan tindak pidana korupsi sebagai pasal-pasal turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Ya, kalau kita bicara pembuktian sebenarnya sangat mudah. Cuma memang orang yang akan dibawa pada proses persidangan ini yang KPK bisa lebih optimal sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Berbeda dengan misalnya pasal-pasal kerugian keuangan negara, ada peluang-peluang misalnya untuk absensi karena nanti di situ kan bisa mengambil dari sisi aset recovery misalnya. Ini kan pasal suap menyuap, tidak ada aset recovery yang bisa kemudian diambil, apalagi kemudian dugaannya kan pemberi suap. Kalau kemudian uang pengganti dan lain sebagainya recovery kan biasanya di pasal-pasal yang berhubungan dengan penerima suap ataupun nanti dikembangkan dalam penerimaan gratifikasi. Teman-teman mungkin bisa analisis dari semua putusan hakim seperti itu, pemberi suap jarang sekali kemudian dapat dicampuri dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan optimalisasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Ali menegaskan, langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum. Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Dugaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai pelaku utama dalam kasus suap komisioner KPU untuk kader PDIP buronan Harun Masiku. Agar dilantik dalam PAW DPR RI terlihat jelas dari fakta persidangan. Terdakwa Saiful Bahri ternyata mengirim laporan kepada Hasto Kristianto bahwa Harun Masiku telah menyerahkan uang sebanyak 850 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU. Laporan dari Saiful itu bahkan ditanggapi oleh Hasto Kristianto dengan jawaban, "Oke, sip." Arahan untuk menyuap komisioner KPU itu dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena KPU tidak bisa mengakomodir PAW DPR RI untuk kader PDIP buronan Harun Masiku, karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada sidang tahun 2020, Hasto Kristianto ternyata bersaksi dari kandangnya di kantor DPP PDIP dengan gangguan jaringan internet buruk. Maka dari itu, Harun Masiku jangan sampai tertangkap untuk menyelamatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari jerat pidana korupsi. Ya, sebelumnya KPK membuka kembali tentang kasus suap Harun Masiku yang disampaikan oleh Setiawan yang sudah menjalankan hukumannya. Pemberantasan Korupsi kembali membuka kasus dengan tersangka Harun Masiku yang sampai saat ini buron. Hari ini KPK memeriksa Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sebagai saksi. Hari ini penyidik KPK memeriksa Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU yang telah bebas bersyarat pada Oktober lalu. Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku yang buron selama hampir 5 tahun. Harun sendiri masih belum juga tertangkap meski sudah jadi tersangka, saudara. Harun dijerat KPK dalam kasus suap anggota KPU dalam kaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPR PDI Perjuangan. Ya, itulah Wahyu Setiawan, adalah mantan komisioner KPU yang menerima suap dan akibatnya di penjara. Dan ternyata Harun Masiku tidak ditangkap itu karena memang dilindungi oleh Hasto Kristianto, begitu ya. Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto diduga kuat terlibat dalam kasus suap kepada komisioner KPU untuk buronan tersangka kader PDIP Harun Masiku. Harun Masiku saat itu menjabat bendahara pemilu 2019 PDIP.
Lebih dari 3 tahun Harun Masiku aman dalam persembunyian agar keterlibatan Hasto Kristianto serta petinggi PDIP lainnya tidak terbongkar dan lolos dari jerat pidana. Dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku itu bahkan terungkap dalam persidangan dari pengacara kader PDIP Doni Trai Istiqomah. Hal ini membuat Sekjen PDIP Hasto Kristianto sangat khawatir dan langsung membentuk tim khusus, lalu menyebut KPK telah mencemarkan nama baik partai dan langsung menemui Dewan Pers. PDIP Hasto Kristianto harus berusaha setengah mati mempertahankan kekuasaan PDIP agar kasus Harun Masiku tidak akan pernah terungkap. Ya, Hasto Kristianto juga sudah dipanggil oleh KPK, namun demikian kelihatannya memang ada kekuatan di situ ya, karena Presiden Jokowi mungkin masih di PDIP, ada kekuatan Megawati juga, sehingga Hasto Kristianto masih bisa terlindungi, tidak dilanjutkan kasusnya. Namun demikian sekarang begitu Hasto gencar-gencarnya menyerang pemerintah, akibatnya kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristianto, yakni Harun Masiku sebetulnya adalah tidak mau menjadi DPR RI pengganti antar waktu ya, PAW, dengan memberikan suap kepada KPU ya melalui Hasto Kristianto.